Assalamualaikum, selamat siang teman-teman para peserta pelatihan. Jadi hari ini kita lanjut ke materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya ini. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas beberapa tentang pemahaman tentang konsep digital marketing, kemudian ada kirim bahan juga. Kemudian juga pertemuan berikutnya tentang pemanfaatan sosial media dan sebagainya. Nah, ini kita tentang kegiatan promosi. Nah, jadi saya sedikit mereview sebentar sebelum ke materi. Nah, jadi kalau kita promosi tentang produk kita, tentang barang yang kita tawarkan kepada orang lain, ada beberapa hal yang memang benar-benar harus teman-teman lakukan atau memang benar-benar teman-teman perhatikan. Terkadang kita promosi itu tidak sesuai dengan yang kita miliki barangnya atau tentang time-nya atau waktunya yang tepat untuk promosi. Nah, hal-hal yang lain juga itu teman-teman harus pahami tentang foto atau hasil desain untuk promosi kita supaya kelihatan lebih menarik dan lebih orang melihatnya itu lebih tertarik dan pastinya mereka pengen tahu. Nah, apa saja yang harus kita pahami tentang promosi ini? Nah, di sini ada tips sebuah konten, maksudnya konten untuk promosi teman-teman ya, teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah ketika teman-teman mempromosikan suatu barang atau produk yang akan teman-teman tawarkan melalui sosial media atau melalui pemasaran digital, teman-teman usahakan konsepnya itu simple. Apakah teman-teman itu menawarkan sebuah produk atau menawarkan sebuah jasa? Maksud simple di sini adalah teman-teman buat di situ adalah yang menyangkut nilai atau produk teman-teman. Apakah itu harganya, kemudian kegunaan alatnya dan sebagainya. Jadi harus benar-benar simple dan tidak bertele-tele dalam mempromosikan sesuatu. Tujuannya ketika calon customer kita atau calon konsumen kita itu melihat sebuah produk kita, maka mereka akan lebih mudah memahaminya. Itu dia. Dan yang kedua adalah isi di dalam konten secukupnya. Nah, terkadang kita buat sebuah promosi itu dengan teks yang terlalu banyak sampai orang susah mengetahuinya, sampai orang susah untuk membacanya karena saking banyaknya teks yang kita buat di sosial media, sehingga menyusahkan para calon customer kita. Buatlah konsep yang memang simple, kemudian isinya itu secukupnya. Nah, jika teman-teman itu menawarkan sebuah produk makanan, contoh di sini ada donut katanya atau donat ya. Nah, teman-teman buat konsepnya itu sedemikian rupa dengan yang simple tetapi orang-orang paham teman-teman jual apa. Nah, di situ ada seperti contoh konten yang kita lihat di situ, konten promosi, ada mochi, apa itu donat ya kalau nggak salah. Jadi dia menjelaskan ada donat yang seperti ini. Kemudian di sini ada promosi UFO 12-12 sepuas online shopping. Jadi ini promosi untuk apa ya? Online shop. Nah, selanjutnya ada Starbucks tentang apa nih? Penggunaan bahan plastik. Nah, jadi setiap konten yang kita tampilkan dalam promosi kita, usahakan orang-orang paham apa yang kita promosikan. Jangan sampai ketika orang lain melihat promosi kita, maka orang akan menjadi susah untuk melihatnya. Kemudian orang tersebut tidak paham apa yang kita sampaikan di situ. Makanya yang perlu kita ketahui adalah konten atau promosi teman-teman itu memang benar-benar harus sederhana, kemudian simple, kemudian secukupnya tentang produk teman-teman. Dan berikutnya adalah berceritalah. Nah, jadi maksudnya bagaimana bercerita? Ketika teman-teman mempromosikan produk teman-teman ke orang lain mungkin.
buat testimoni sebuah produk Anda, sebuah produk teman-teman yang bersifat itu promosi. Nah, saya pernah coba melakukan ya untuk percetakan saya. Jadi ada orang yang pesan undangan sama saya, terus saya rekam dia, kemudian dia bercerita bagaimana simple, mudah dan murah jika pesan di percetakan saya. Dan terus saya kemas di sebuah video yang simple dengan durasi yang mungkin hanya 1 menit atau lebih, dan saya posting di Facebook. Banyak yang yang respon bahwasanya testimoni itu menceritakan bahwasanya dia puas dengan yang kita sajikan atau dengan yang kita berikan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal itu. Tujuannya ketika orang lain yang bercerita tentang produk teman-teman, maka itu akan menjadi nilai kepercayaan tersendiri untuk si calon customer kita. Nah, teman-teman bisa praktekkan dari hal-hal sederhana. Apakah teman-teman itu menjual, contoh misalnya menjual es kekinian ya, yang saat ini sedang booming. Apakah menjual kopi atau menjual produk makanan lainnya, sehingga orang yang mendengarkan cerita dari customer kita yang sudah merasakan produk kita itu akan lebih mudah dipercaya dengan oleh orang lain. Dan itu adalah kesempatan teman-teman untuk untuk memaksimalkan. Nah, apakah harus semua customer kita itu kita rekam kemudian kita suruh bercerita tentang produk kita yang sifatnya promosi? Ya, lebih baik seperti itu testimoninya. Tetapi jika teman-teman tidak terkadang kan ada customer kita tuh memang dia tidak mau untuk bercerita tentang produk kita kan. Ada alternatif lain, ya teman-teman bisa buat beberapa testimoni, tetapi bisa teman-teman upload itu untuk beberapa kali promosi di sosial media. Sehingga ketika orang melihat, mungkin ada temannya juga yang di sosial media kita, ketika kita upload, mungkin dia akan percaya, oh rupanya si ini buat undangannya di sini, oh rupanya si ini beli makanannya di sini. Nah, itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman bisa meyakinkan calon customer teman-teman tentang produk kita, tentang produk teman-teman. Nah, ini banyak dilakukan oleh banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar juga. Seperti kalau kita lihat iklan di TV itu kan begitu banyak orang yang bercerita untuk mempromosikan produk, salah satu produk yang ada di yang ada di negeri ini, entah itu produk minuman, entah itu produk makanan, entah itu rokok, entah itu pakaian dan sebagainya. Dan itu konsep seperti itu bisa teman-teman lakukan. Ya, minimal teman-teman itu punya testimoni tentang produk teman-teman, sehingga ketika teman-teman coba posting melalui sosial media, itu pasti akan menimbulkan hal positif. Kemudian pasti akan banyak orang yang respon karena mendengarkan cerita atau mendengarkan testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan produk teman-teman. Nah, itu dia. Ini sama ya. Kemudian riset. Nah, riset di sini maksudnya lihat apa yang saat ini sedang berkembang. Apakah makanan atau minuman dan sebagainya. Nah, sekarang ini kalau saya lihat nih lagi rame-ramenya tentang kebab durian. Nah, ini kan kalau kita riset kan ini kan apalagi booming. Nah, itu ketika kita melihat itu yang booming, kemudian produk itu yang booming, kemudian melihat pasarnya itu laku keras dan sebagainya, teman-teman bisa coba untuk melakukan itu. Tetapi tidak harus usaha yang sama ya. Misalnya satu kebab durian, nah mungkin bisa teman-teman coba kebab yang lainnya. Nah, kita punya prinsip ini dia, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, mungkin mereka punya produk yang namanya misalnya kebab durian tadi itu ya, kita ambil contoh. Nah, kita juga punya kebab
yang mungkin isinya juga bisa. Nah, dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis itu biasanya ada apa namanya, prinsip ATM itu tadi ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini banyak dilakukan oleh apa namanya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan makanan khususnya. Nah, kalau kita lihat mungkin di salah satu apa namanya, usaha ayam goreng, sama-sama ayam goreng. Mereka punya sama-sama ayam. Nah, kemudian ada usaha lain yang seperti pedagang kaki lima. Misal saya ambil salah satu contoh KFC. Mungkin harganya sedikit yang apa ya, sedikit mungkin di kalangan bawah, mungkin terlalu mahal atau gimana. Nah, tetapi pedagang-pedagang yang kaki lima ini yang kreatif tadi itu mereka amati, kemudian tiru, tapi terus mereka modifikasi dengan menyajikan ayam goreng yang 5 ribuan, yang mungkin hampir sama bentuknya ya, tetapi mungkin secara rasa atau secara ini tekstur mungkin sedikit berbeda. Nah, itu adalah salah satu trik untuk bisnis teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa sama melakukan hal yang sama, amati apa yang saat ini sedang boomingnya. Mungkin salah satu tadi contoh kebab durian ya. Sekarang ini lagi boomingnya kebab durian. Nah, kenapa tidak teman-teman coba untuk modifikasi, misalnya kebab durian coklat atau kebab durian keju atau kebab durian kurma dan sebagainya. Nah, mungkin dengan kita memodifikasi yang sekarang ini sudah menjadi tren, yang menjadi booming makanannya, viral. Nah, bisa saja produk makanan teman-teman itu bisa saja apa namanya, bisa saja laku keras, kemudian mendapatkan respon yang positif. Nah, ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka para pelaku usaha khususnya di bidang makanan. Nah, saat ini juga hampir sama di apa namanya, di produk ya, produk rumah tangga. Apakah itu salah satu contoh, mungkin saya ambil ini ya, rice cooker, sama-sama rice cooker tetapi beda mereknya. Kemudian handphone juga sama, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu juga bisa teman-teman pikirkan secara kreativitas teman-teman. Bukan tidak mungkin teman-teman mengeluarkan produk yang mungkin sama secara bentuk, tetapi rasa mungkin sedikit berbeda karena sudah teman-teman modifikasi. Dan itu adalah salah satu trik buat teman-teman untuk produk yang teman-teman akan pasarkan melalui sosial media. Nah, kita tadi ikuti tren yang sedang berkembang. Nah, saat ini teman-teman harus memang bisa buat atau membaca situasi yang saat ini yang lagi viral, yang lagi tren dan sebagainya. Itu memang bisa kita manfaatkan. Misalnya ini kita ambil tanggal cantik misalnya. Kita salah satu contoh, kita ambil ini bulan 9 ya. Bulan 9 kurang pas sih. Mungkin kalau ada tanggal khusus misalnya, trennya ini yang apakah di apa, hari besar atau di Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, atau mungkin di hari-hari yang memang ada spesial. Nah, bisa teman-teman buat di situ promosi, kemudian ada varian baru, ada produk baru yang sifatnya itu memang terus update, kemudian yang sesuai dengan musimnya, kemudian mengikuti tren yang saat ini sedang berkembang. Dan itu memang salah satu apa namanya, tips ya, untuk kita bisa terus apa namanya, terus usaha kita terus lancar. Ini maaf ya teman-teman karena tadi tertutup.
Nah, jadi teman-teman memang bisa melihat apa ya, minat pasar atau minat calon customer kita itu apa yang saat ini sedang booming dan berkembang. Nah, salah satu teman saya itu ada yang dia buat cake ya, atau makanan bolu atau brownies dan sebagainya. Nah, dan dia pernah bercerita bahwasanya ketika kita promosi di hari-hari tertentu, apakah itu momennya itu momen untuk remaja, atau momennya itu untuk umum, atau momennya untuk apakah momennya itu momen Ramadan, atau momennya itu momen untuk apa namanya, untuk semua kalangan, atau momennya itu untuk apa namanya, hari kemerdekaan dan sebagainya. Mereka buat varian yang setiap musim itu berbeda. Salah satu contoh kemarin di 17 Agustusan mereka buat kue yang merah putih, kemudian yang identik dengan hari kemerdekaan, dan itu mereka post, kemudian begitu banyak mendapat respon, dan mereka coba apa namanya, jual dengan harga yang sedikit miring, dengan varian rasa yang macam-macam dan sebagainya. Dan itu memang adalah salah satu trik di dalam media pemasaran secara digital untuk teman-teman yang pelaku bisnis atau pelaku usaha. Memang seperti itu tips dan triknya. Kemudian ada juga salah satu teman juga yang ada di Medan juga. Dia menjual pakaian. Mereka buat kemarin itu diskon besar-besaran untuk baju remaja pada tahun lalu kalau saya tidak lupa. Itu momennya kayaknya apa itu, tentang hari kasih sayang atau apa, atau hari, mereka bilang hari Valentine atau apa, dan mereka melihat tanggal itu sebagai tanggal untuk meningkatkan omset. Nah, teman-teman para pelaku usaha yang saat ini mungkin sedang mulai, atau mungkin yang sedang baru merintis, atau mungkin yang sudah ada tetapi masih mengharapkan cara yang konvensional, yaitu menunggu orang datang, kemudian kita menawarkan dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah. Nah, teman-teman bisa buat tips itu, trik ini, supaya teman-teman itu bisa punya jadwal yang memang tepat dan pas untuk kita promosi. Apakah itu apa namanya, tahun baru, atau mungkin Lebaran, atau mungkin Natal, atau mungkin tahun baru Imlek, atau mungkin hari-hari besar lainnya. Teman-teman coba buat suatu konsep pemasaran atau konsep dalam teman-teman untuk menawarkan apa sih yang spesial pada hari-hari tertentu itu. Dan ini memang banyak dilakukan store-store yang lainnya seperti Matahari Department Store, kemudian Sujuya, Ramayana. Begitu banyak mereka buat apa namanya, tanggal-tanggal untuk meningkatkan omset, tanggal-tanggal cantik lah. Terkadang kalau kita melihat di salah satu pasar, atau saya sebut aja lah di Matahari atau di Ramayana, begitu hari Lebaran tiba, sebelum hari Lebaran mereka post sebanyak-banyaknya dengan berbagai diskon yang gede-gedean, kemudian mereka kasih baju-baju dengan apa namanya, model-model terbaru dan sebagainya. Dan itu memang salah satu tips dan trik supaya pelanggan atau calon customer kita itu melihatnya itu adalah hari spesial untuk belanja, hari spesial untuk membeli baju dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa coba hal-hal seperti itu. Terkadang kita itu lupa bahwasanya ada tanggal-tanggal khusus yang bisa untuk meningkatkan omset daripada bisnis kita, atau omset daripada penjualan barang-barang kita atau produk kita. Nah, itu dia tadi, kita harus punya konsepnya dulu, bagaimana kita mau promosikannya dulu, kemudian apa yang mau kita promosikan pada hari spesial atau hari tertentu,
Kemudian bagaimana konsep penjualannya, konsep promosinya, konsep menawarkannya. Nah, teman-teman memang harus punya kreativitas supaya produk teman-teman itu memang laku keras pada hari-hari yang spesial itu atau hari-hari tertentu. Nah, ini kalau kita lihat persaingan di dunia bisnis atau usaha, mereka saling saling memberikan harga spesial mungkin atau keistimewaan di produknya itu pada mungkin hari-hari tertentu, dan itu memang tips yang memang jitu untuk meningkatkan omset teman-teman sekalian. Nah, jadi ini kita sudah masuk di teknik dasar foto. Biasanya produk kita itu dilihat orang karena yang pertama itu adalah tampilannya menarik. Kedua, desainnya oke. Kemudian yang ketiga adalah cara teman-teman menawarkan produk teman-teman. Nah, biasanya saya juga belanja seperti itu, misalnya di sosial media, apakah di Instagram atau di marketplace atau di Facebook. Kita melihat itu tampilannya dulu yang menggugah, apakah itu dari makanan, pakaian, dan sebagainya. Terkadang orang nggak memperhatikan itu, mereka jualan tetapi tidak melihat aspek-aspek yang mendasar seperti cara fotonya itu harus benar. Kemudian juga harus mengetahui foto produk yang memang benar-benar oke, supaya customer kita itu tertarik untuk melihat minimal, kemudian mencoba selanjutnya. Dan ini adalah tips dasarnya. Nah, orang akan lebih tergugah dan tergiur ketika kita menyajikan foto itu memang benar-benar sesuai dengan aslinya atau menarik dari produk kita itu. Nah, di sini ada mobile fotografi. Jadi maksudnya itu tentang tentang aplikasi yang kita gunakan. Kemudian kenali ponsel Anda. Nah, jadi pastikan ponsel teman-teman atau handphonenya itu mempunyai kamera. Nah, kalau saya lihat sih sekarang ini yang harga 1 juta lebih itu juga sudah ada kamera, dan saya rasa sudah bisa untuk melakukan promosi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini bersihkan lensa kamera. Nah, ini hal-hal yang mendasar sih. Ketika kita coba untuk memposting gambar atau foto produk kita, kamera yang kita gunakan itu pastikan harus kelihatan bersih hasilnya, supaya foto yang kita tampilkan, foto produk yang kita tampilkan itu memang terlihat nyata gambarnya. Kemudian fotonya itu terlihat lebih menarik. Terkadang kalau kita melihat saat kita mau ambil foto produk, kameranya kita mungkin ada yang sedikit berembun atau berair karena di saku kantong kita itu terkena keringat atau mungkin debu dan lain sebagainya. Kenapa kita harus memperhatikan aspek yang mungkin ini adalah sepele menurut kita, tetapi ketika kita posting produk kita dengan menggunakan lensa yang ngeblur dan sebagainya, itu akan
mempengaruhi orang ketika kita posting dengan kamera yang mungkin sedikit buram ya. Orang akan bingung ngelihatnya ini produk apa. Tetapi ketika kita membersihkan kamera, kemudian teknik fotonya bagus, kemudian hasil dari fotonya itu bagus, orang akan melihat itu, merasa tertarik untuk melihat foto kita. Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Nah, ini dia tadi. Nah, pasti teman-teman bisa kelihatan antara foto yang kameranya bersih dengan yang sedikit ngeblur. Harus benar-benar teman-teman perhatikan di situ supaya nah, di sini ada salah satu contoh untuk yang kita lihat di sini hasil jepretan yang kameranya itu sedikit ngeblur atau sedikit mungkin ada kotoran atau yang lainnya dengan kamera yang sudah kita bersihkan, dan ini akan mempengaruhi orang melihatnya makanya kalau kita lihat di marketplace itu atau di aplikasi-aplikasi jual beli online, pasti mereka sajikan foto yang memang benar-benar bagus hasilnya, sehingga calon customer kita atau calon pembeli kita itu memang benar-benar nyata untuk melihat itu semua. Kemudian hasilnya juga bisa dilihat semuanya. Itu dia tadi. Nah, perhatikan cahaya. Nah, teman-teman, ketika mau jualan produk ya, saya ada satu contoh menggunakan mini box atau mini box studio. Nah, itu ada ukurannya mungkin 30 cm kali 30 cm, dan itu di dalamnya ada lampunya, kemudian dengan dasar putih. Nah, itu biasa dilakukan oleh mereka yang berjualan atau untuk mereka upload di aplikasi online ya. Jadi kelihatan lebih nyata, kelihatan lebih bagus, kelihatan lebih bersih. Nah, buat teman-teman juga bisa melakukan itu ketika teman-teman ingin foto produk teman-teman. Perhatikan cahayanya. Jangan sampai teman-teman foto produknya yang akan kita posting itu karena sayang, saya rasa ketika kita sudah melakukan itu tetapi hasilnya tidak memuaskan, maka ada kerugian buat kita. Ketika teman-teman melakukannya dengan baik, untuk membuat produk teman-teman itu terlihat lebih menarik di hadapan calon customer, maka itu akan menjadi nilai tambah ketika kita memposting itu tadi produk kita. Nah, jadi perhatikan di sini ada yang bercahayanya itu dari depan, dari samping, kemudian dari atas, kemudian dari keseluruhannya kelihatan semua. Jadi pastikan teman-teman ketika mengambil foto produk teman-teman memang harus di tempat yang usahakan terang, bersih, sehingga hasil jepretannya bagus, kemudian bisa dilihat oleh banyak orang dengan kualitas yang bagus. Oke. Nah, teman-teman bisa menyiasatinya dengan lampu ya. Kalau teman-teman ingin foto di dalam ruangan, misalnya coba dialasi dengan kertas karton putih, kemudian belakangnya itu terlihat putih semua. Jadi pada saat teman-teman posting misalnya sepatu misalnya, atau posting sendal, atau mungkin posting makanan atau sebagainya, maka kelihatannya itu lebih bagus, lebih bersih dia. Nah, itu bisa disiasati menggunakan kertas putih. Teman-teman bisa buat juga. Salah satu contoh pakai kotak bekas Indomie juga bisa, teman-teman lem dalamnya pakai kertas putih, kemudian teman-teman foto, kasih pencahayaan lampu, atau siang hari boleh di luar ruangan dengan cahaya yang baik sehingga hasilnya lebih oke. Nah, ini ada contoh-contoh fotografi, foto produk. Nah, di sini ada jual minuman apel atau apa. Kemudian di sini ada vas bunga untuk dalam ruangan. Jadi inilah salah satu teknik foto
ketika kita foto produk kita tuh dengan suasana yang bagus, kemudian suasana yang sesuai. Nah, di sini kan kalau kita lihat produk minuman ini difoto di meja makan ini ya. Kemudian ada apel segarnya, kemudian ini cahayanya cahaya seperti sinar matahari pagi. Jadi seolah-olah menggambarkan kita duduk di situ sarapan pagi, setelah sarapan minum minuman ini kemudian bisa menikmati buah segar. Nah, itu adalah salah satu trik dalam fotografi produk supaya orang akan terlihat menarik, kemudian terlihat lebih orang-orang akan merasa dia itu memang merasakan produk itu tadi. Kemudian di sini ada vas bunga di dalam ruangan. Nah, ini warna putih, kemudian mejanya putih, kemudian di belakangnya ada tembok atau dinding rumah ya, dinding dalam ruangan. Kemudian ada wallpapernya, kemudian ada sinar matahari masuk. Nah, ini sepertinya menggambarkan alami, segar. Kemudian produknya juga bersih dan bagus, kemudian cocok diletak di dalam ruangan. Nah, ini adalah konsep-konsep foto produk yang memang dilakukan secara profesional, yang memikirkan semua aspeknya, apakah aspeknya itu aspek aspek situasinya, kemudian lingkungannya dan sebagainya. Yang benar-benar teman-teman harus pikirkan itu tadi. Komposisi foto. Nah, di sini sudah menggunakan aplikasi. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, cukup teman-teman hari ini pertemuannya tentang digital marketing. Jadi, kalau kita membahas digital marketing itu bukan hanya sekedar kita memasarkan produk melalui sosial media, tetapi ketika kita berbicara digital marketing berarti kita harus memahami aspek-aspeknya yang ada di dalam konsep digital marketing atau pemasaran secara digital. Apakah bentuk dari fotonya atau bentuk dari promosinya atau menggunakan sosial media apa dan sebagainya, itu memang benar-benar sudah teman-teman konsep semuanya, sehingga ketika kita melakukan aktivitas promosi melalui sosial media, pastinya calon customer kita merasa tertarik dengan yang kita tawarkan atau yang kita promosikan. Nah, itu dia tadi tipsnya. Nah, buat teman-teman, ketika teman-teman ini sudah sedikit memahami tentang konsep digital marketing atau pemasaran secara digital, teman-teman harus coba praktekkan, kemudian evaluasi apa yang teman-teman nanti dapatkan dari evaluasi itu sama-sama diperbaiki. Nanti sama-sama kita coba diskusi apa kendalanya dan sebagaimana. Oke teman-teman, dan ini saja. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar atau mungkin bisa chatting di grup kita atau secara pribadi juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.